Anda kembali menyaksikan Prime Time Talk pemirsa dan telah bergabung bersama kami Bapak Hasibullah Satrawi. Selamat malam Pak Hasibullah. Selamat malam Mbak Ani, Ya Pak Pak. Martin dan Pak Ikrar. Ya betul, di sini kami juga bersama Pak Ikrar Nusa Bakti dan Pak Martinus Sitompul. Pak Hasibullah, sejumlah kelompok ini disebut-sebut berpotensi menunggangi aksi damai yang akan berlangsung besok. Bahkan ada yang menyebut salah satunya adalah simpatisan ISIS. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah ada kemungkinan itu? Iya, yang pertama kalau kita menggunakan kajian tentang terorisme, maka sebenarnya kan salah satu momentum yang mereka selalu tunggu-tunggu adalah adanya ketidakstabilan sosial. Dalam bahasa mereka, mereka ini menyebutnya sebagai miftahus sirah ataupun pemicu konflik. Nah, oleh karena itu mereka selalu menunggu momentum instabilitas ini. Nah, dalam konteks itu menurut saya memang kita harus waspada. Kita harus melakukan upaya-upaya yang maksimal agar tidak ada efek-efek domino lanjutan yang sifatnya destruktif dari aksi demonstrasi yang akan berlangsung besok hari. Ya, Pak Hasibullah, ini ada juga foto yang beredar di media sosial yang diduga dari kelompok Al-Nusra di Suriah, namun terkait aksi damai yang akan berlangsung besok. Ini saya ingin konfirmasi, apakah benar ada keterkaitan antara kelompok ISIS dengan kelompok-kelompok yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta? Begini, kalau kita bicara dengan kelompok teror sekarang kan terpecah menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, yang paling depan dan paling banyak dapat perhatian memang adalah ISIS ini. Karena dia merupakan kelompok baru yang tiba-tiba menjadi sangat besar dengan serangan-serangannya yang brutal seperti itu. Nah, yang kedua yang masih berafiliasi dengan kelompok lama, yaitu Al-Qaeda, yang salah satu variannya adalah Jabhat Nusra yang sekarang juga sama-sama di Syria. Nah, sekarang yang harus jadi perhatian kita bersama-sama sebenarnya ISIS dengan Jabhat Nusra sendiri, mereka bentroknya luar biasa, besar-besaran sekarang di internal mereka gitu. Cuman yang memang harus jadi perhatian sekali lagi adalah jangan kita memberikan momentum bagi kelompok-kelompok seperti ini untuk bisa menjalankan aksinya. Saya dalam beberapa waktu terakhir, seiring dengan menaiknya tensi politik, saya sempat menulis di beberapa media. Saya menyampaikan itu. Ini penting agar momen-momen politik seperti ini kita kembalikan kepada khitohnya, yaitu untuk memilih pemimpin yang terbaik demi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Jadi harus dikembalikan ke sana. Jangan justru menimbulkan sebuah kerisauan, kekhawatiran yang mohon maaf itu semakin mendekatkan kita semua pada datangnya kelompok-kelompok radikal seperti ini. Pak Hasibullah, sebetulnya apa agenda yang mereka bawa? Kalau kita kaji gerakan mereka kan sebenarnya agendanya sama, yaitu bahwa mereka ingin menegakkan apa yang mereka sebut sebagai negara agama. Itu salah satu tujuan utamanya gitu. Mereka tidak pernah puas dengan konsep negara apapun, dengan sistem hukum manapun kecuali sistem hukum itu. Nah, oleh karena itu mereka kemudian melakukan berbagai macam upaya untuk bisa melakukan itu. Nah, salah satu yang selalu diincar oleh mereka adalah yang disebut sebagai konflik sosial, atau mereka menunggu yang namanya terbukanya miftahus sirah itu, atau didapatkannya kunci konflik yang itu bisa digunakan oleh mereka. Dan kalau kita belajar dari katakan kasus seperti yang terjadi di Timur Tengah, karena saya juga itu, ini penting sebagai pembelajaran, dan demo menjadi bagian dari yang sangat mungkin mereka susun. Misalkan yang terjadi di Syria, itu kita lihat pada awalnya betul-betul ini sebuah gerakan rakyat, sebuah revolusi rakyat, tapi tiba-tiba ceritanya menjadi berbeda karena ada kelompok namanya kelompok jihadis. Pak Hasibullah, ini singkat Pak. Oke, tadi Anda menyebutkan adalah jangan sampai mereka mendapatkan momentum. Nah, demo sudah akan berlangsung besok, aksi damai sudah akan berlangsung besok. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan aparat untuk tidak memberi momentum kepada mereka? Saya kira dua arah ya. Yang pertama yang harus dilakukan, kalau
kepolisian, Pak Martinus tadi untuk menyampaikan yang sangat baik. Polisi kita sudah sangat terlatih menurut saya, terutama dalam beberapa tahun terakhir kan sudah biasa menangani para demonstran. Jadi kita harapkan masih akan tetap sama dalam memanage pergerakan. Ini yang kita harapkan dari aparat. Tentu dari para pendemo juga sama. Mereka punya kepentingan dan bahkan keharusan untuk menertibkan pasukan mereka atau bukan pasukan, anggota demonstran mereka. Karena kalau sampai liar dari situ, maka bisa jadi kemudian menjadi sebuah kegagalan dalam perjuangan mereka. Apapun yang mereka aspirasikan, ketika sudah tersusupi kemudian terstigma, maka rakyat kita sejarah baik Pak Hasibullah. Ya, tampaknya koneksi kita tidak terlalu baik. Terima kasih banyak Pak Hasibullah telah bersama kami di Berita 1 TV. Selamat malam. Kita lanjutkan ke Pak Martinus. Pak Martinus, apakah memang sudah ada pemetaan ini siapa saja atau kelompok-kelompok apa saja yang mungkin menjadi penunggang atau menunggangi aksi damai yang berlangsung besok? Ya, kalau dalam satu kerumunan massa memang kita memprediksi ada beberapa gangguan-gangguan, di antaranya termasuk apa yang diperkirakan atau yang diprediksi akan ada yang ikut penumpang gelap seperti itu. Jadi memang akhirnya pola kita memang jadi kita harus berbaur untuk bisa mengetahui dan mencegah sedini mungkin. Itu yang tadi awal kami katakan bahwa cara bertindak yang kita pilih itu sangat dinamis dan sangat tergantung sekali informasi terakhir dari intelijen. Memang dalam perkembangan terakhir ini potensi-potensi kerawanan itu sudah menjadi catatan bagi kepolisian, termasuk misalnya bom bunuh diri itu juga menjadi bagian yang perlu kita waspadai, dan bagaimana kita melakukan evakuasi mencegah supaya jangan terlalu banyak itu juga dilatih bagi kita ya, supaya kita tidak kaget dengan situasi yang kontingensi, katakanlah kontingensi. Jadi sudah ada pola-pola kemungkinan terburuk sekalipun itu kita latihkan untuk kita bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan lebih besar. Jadi nantinya. Polri sudah siap begitu ya Pak ya? Ya, sudah sampai seperti itu pola kita. Pak Ikrar, Anda sendiri melihat sebetulnya tadi disebutkan Pak Hasibullah juga menyebutkan bahwa ini sebetulnya peristiwa politik begitu, bukan kepada tuntutan hukum gitu. Anda sendiri apakah melihat memang nuansa politiknya nih jauh lebih besar dibandingkan dengan nuansa hukum? Yang jelas nuansa politiknya lebih besar, walaupun mereka selalu mengatakan ya, termasuk Pak SBY mengatakan atau Partai Demokrat mengatakan tidak ada hubungannya dengan pilkada ya. Tapi kalau Anda lihat bagaimana mereka membuat siaran-siaran itu di media sosial ya, itu kan di bawah kata FPI itu kan ada tangan menunjuk begini. Itu maksudnya kan apa? Menunjukkan, itu kan udah tahu lah nomor berapa yang ditunjukkan. Apakah itu artinya adalah sponsornya? Saya tidak mengatakan itu sponsornya, tapi bukan mustahil itu juga bagian dari dukung-mendukung politik itu. Ya, jadi itu tampak jelas lah ya. Dan kalau saya tambahkan lagi ya, kalau misalnya tidak ada keluarganya yang maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta, mungkin Pak SBY ini adalah akan nuansa politik sangat kental begitu. Sangat kental itu yang sekali, jauh lebih kental ya. Sangat kental sekali, dan makanya mudah-mudahan ya semua kita sebagai anak-anak bangsa ya, baik itu elit yang ada di pemerintahan maupun yang tidak ada pemerintahan, harusnya melihat Indonesia ini adalah Indonesia kita, ya, Indonesia bersama, ya. Apalagi ini tidak jauh dari Sumpah Pemuda yang Anda tahu bahwa ini adalah suatu bagian yang ini. Dan tapi saya juga sangat salut, saya sangat hormat kepada kedua pemimpin negara kita ya, Jokowi dan Pak Yusuf Kala. Kenapa demikian? Mereka mengatakan kami akan tetap ada di istana. Ya, jadi tidak seperti pemimpin yang sebelum-sebelumnya lah ya. Yang kadang-kadang ketika ada demo dia belanglang kalau nggak ke Makassar atau kemana. Dipastikan bahwa pemimpin negara dan wakil presiden ada di ibu kota. Beliau berdua ada bersama rakyat. Beliau tetap mengharapkan supaya rakyat tetap tenang dan bekerja. Rakyat yang kemudian anaknya harus sekolah tetap antarkan anak ke sekolah. Apa artinya itu ya? Itu supaya secara psikologis itu menyatakan bahwa pemerintah menjamin keamanan ya. Jadi keamanan warga negara. Tadi Pak Martin sudah mengatakan bahwa demo itu yang harus kita jaga pertama manusianya. Betul. Ya kan? Kemudian orang yang berdemonya itu sendiri ya. Jadi itu gerakan dari demonya itu sendiri. Jadi itu menunjukkan betapa
teman-teman kita di Polri dan TNI, termasuk juga Satpol PP, itu memang sudah siap, Oke. ya. Dan mudah-mudahan senario itu ya akan tetap berjalan di lapangan. Gitu. Itu harapan kita Pak, bahwa Betul. bisa berjalan tertib Dan dan Anda juga lihat ya, nanti damai. besok reporter televisinya, mereka juga tidak mengerahkan reporter televisi laki-laki juga. Ya. Iya. Perempuan juga akan dikerahkan juga. Betul. Ya, saya harus jeda lagi. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, Prime Time Talk akan kembali.